Kado terindah di Hari Kemerdekaan RI bagi Kabupaten Tasikmalaya bukan hanya sekedar melandainya kasus COVID-19. Di bulan Agustus ini, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan menguji coba pendidikan tatap muka tentu dengan syarat dan ketentuan sesuai protokol kesehatan. Kemarin kita memanggil seluruh kepala sekolah dan pengawas untuk bersama-sama menyikapi permasalahan pembelajaran tatap muka terbatas. Pertimbangannya adalah anak-anak sudah tidak lagi terkendali. Ada sebagian yang pindah sekolah hanya karena sekolah negeri kita ini tidak dibuka. Itu yang pertama. Yang kedua, para guru pun sudah rindu untuk bisa mengajar secara normal kembali. Yang ketiga, orang tua. Kita juga mendapatkan informasi, bahkan saya merasakan sekolah itu bukan hanya sekedar bagaimana mentransfer knowledge, bagaimana membuat seseorang paham tentang ilmu, tetapi tata, krama, bersosialita, ada banyak hal. Nah, Kabupaten Tasikmalaya hari ini sudah di level 2. Tetapi mohon disadari bahwa level 2 itu berarti bukan berarti sudah tidak ada corona. Nah, saya ingin semua pihak memikirkan hal yang sama, mengkhawatirkan hal yang sama, mewaspadai hal yang sama. Masyarakat wajib mensyukuri kemerdekaan meski dalam situasi pandemi, menjadi bahan introspeksi diri semua pihak untuk terus berinovasi. Yang pertama, ini adalah peringatan yang kedua kita dalam keadaan prihatin. Nah, makna dari kemerdekaan kita itu kita dapat dengan susah payah, dengan mengorbankan nyawa, dengan mengorbankan pribadi-pribadi untuk bersama-sama bersatu menghadapi musuh yang sama, yaitu penjajahan. Hari ini musuh kita dua bertambah. Musuh yang belum selesai adalah kemiskinan dan kebodohan, dan sekarang adalah pandemi COVID-19. Nah, dengan kita mengingat kembali kita bersatu, kita berjuang, dan kita merdeka, mudah-mudahan spirit ini menjadi bagian dari spirit seluruh warga masyarakat kita untuk menghadapi kesulitan bersama. Bahwa penyakit itu masalah bersama. Sehingga COVID-19 ini harus menjadi prioritas semua orang. Agar Indonesia, agar kita sekalian kembali bisa hidup normal. Tujuannya kita normal dulu saja. Sehingga kita bisa punya kehidupan dan berkehidupan normal. Mudah-mudahan spirit kemerdekaan juga dapat bersama-sama kita mengendalikan bila Tuhan mengizinkan menghilangkan COVID-19 di bumi Indonesia. Itu yang kita sangat harapkan hari ini. Berarti ada pesan tidak kepada warga Tasikmalaya untuk momen kemerdekaannya harus seperti apa aja? Nah, tentu ya, kalau untuk masyarakat saya mengajak, bagi saya sendiri dan semua, kita bersyukur kehadirat Allah atas kemerdekaan yang diberikan, yang telah kita tebus bersama dengan susah payah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Bersyukur adalah bagian yang pertama, baik itu kepada Allah maupun kepada para pejuang kita, para leluhur kita. Karena tanpa perjuangan mereka tidak mungkin saya pakai jas, tidak mungkin kita bisa berdiri bersama-sama, tidak mungkin kita jadi satu bangsa. Nah, kalau tidak ada yang namanya kemerdekaan. Mudah-mudahan dengan cara bersyukur Allah memberikan nikmat yang berlipat ganda kepada kita sekalian, sehingga tujuan dari para pahlawan kita betul-betul terjadi Indonesia yang adil, makmur, sejahtera rakyatnya. Mudah-mudahan. Dahulu kita berjuang dengan penuh keringat, bahkan darah dan nyawa untuk merebut kemerdekaan negara ini dari penjajah. Maka dari itu kita sangat hari ini patut bersyukur untuk selalu mendoakan dan menghormati jasa-jasa pahlawan yang telah memerdekakan Republik Indonesia ini. Hari ini kita dihadapkan pada model perang baru, bukan perang fisik, tetapi betul-betul perang dalam artian bagaimana kita bisa mengendalikan wabah ini, baik kendali kesehatan dan tetap bisa mempertahankan laju ekonomi di tengah-tengah masyarakat.
Maka dari itu saya bekerja sama-sama dengan pemerintah daerah mendukung segala upaya pengendalian kesehatan ini supaya terus COVID ini bisa dikurangi, bahkan mudah-mudahan di Kabupaten Tasikmalaya terus semakin mengecil dan lama-lama menjadi tiada. Untuk perekonomi kita sangat butuh perencanaan-perencanaan yang matang untuk tetap bagaimana di tengah-tengah masyarakat transaksi terhadap jual beli, kemudian terhadap peningkatan kapasitas produksi, pemerintah daerah harus juga memperhatikan hal itu. Karena yang kuat ekonomi ternyata sekarang berada di masyarakat lapisan bawah dan ekonomi UMKM. Baik. Ada pesan kepada warga Kabupaten Tasikmalaya tentang kemerdekaan hari ini seperti apa? Ya, kita tetap bersyukur. Yang pertama dalam mengisi kemerdekaan ini, kemudian selanjutnya kita berjuang sama-sama untuk tetap menjaga kesehatan, waspada, dan menerapkan protokol kesehatan. Dan kalau ada hal-hal yang sangat urgent juga bisa berkomunikasi dengan pemerintah setempat dan nanti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah yang lebih tinggi, bisa melalui RT setempat, desa setempat, kecamatan, dan pemerintah kabupaten itu sendiri. Terbatasnya perayaan kemerdekaan harapannya tidak menghilangkan kehikmatan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Indonesia tumbuh, Indonesia maju. Sesuai tema pada HUT ke-76 ini, harapannya pertumbuhan Indonesia terus ke arah yang semakin baik. Semua arahan Presiden dalam kegiatan tersebut sudah ditindaklanjuti baik oleh pemerintah daerah, provinsi, bahkan pusat. Pekerjaan besar semua daerah kini selain melawan COVID-19 adalah upaya untuk menstabilkan pemulihan ekonomi. Butuh dukungan semua pihak agar Indonesia bisa segera terbebas dari pandemi, sehingga pada tahun yang akan datang di HUT ke-77 RI, Indonesia dan seluruh daerahnya bisa menang dan merdeka dari pandemi COVID-19.